Harapannya mereka lebih aktif lagi untuk berekspresi, ya nggak? Oh, Karena contohnya kebanyakan gimana host, nih? Contohnya gimana kebanyakan nih? host mereka menyapa aja mereka kurang niat. Contoh dia nggak bersiapkan, saya belum sarapan Pak. Padahal sarapan tuh paket yang harus diawali dulu sebelum jadiin host. Oh gitu. Ya kalau mereka nggak sarapan, nggak ada tenaga, terus dan capek, lemah, lesu, letih itu. Tapi BTW saya juga belum sarapan loh, Pak. Oh kalau Bu Rosma itu emang udah berbobot ya, jadi ya udah punya tenaga yang kuat ya Waduh, untuk ini ngomong tiap hari. nyerangnya personal nih kalau kayak gini nih. Enggak, itu serius, itu berpengaruh gitu. Oh gitu. Lalu Nah, apa lagi itu. nih harapannya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Ngopi Teko, ngobrol pintar tentang sekolah. Nah, ngomongin tentang sekolah nih, kebetulan di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto sedang menjalani sesi ujian. Salah satunya yaitu uji kompetensi keahlian tingkat nasional, khususnya untuk jurusan broadcasting. Nah, ngomongin tentang UKK di bidang broadcasting nih, kali ini saya sudah ditemenin dengan narasumber kita yang tentunya sangat kompeten di bidangnya. Selamat datang Mas Aji Wibowo. Selamat datang Ibros Diana, Oke, Mawar dia sih. ya. Mas Aji nih gimana kabarnya Mas Aji? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oh, Gimana oke. Bu Ros hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat sekali dan sangat bahagia. Ya mukanya berseri-seri ya hari ini. Iya dong pasti. Ada apa nih? Ada apa nih? Oke Mas Aji, gini, kita kan lagi ngadain UKK nih Mas Aji nih. ya. Setelah tadi Mas Aji itu mengamati proses-proses UKK dari siswa-siswa kita nih, menurut Mas Aji apa sih tanggapan Mas Aji tentang produksi di hari ini, produksi podcast terutamanya, gimana sih tanggapannya? Jadi ada 4 kelompok tadi ya. Iya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Tadi mulai sekitar jam 8:30. Iya, betul banget. Nah di setiap kelompok ada hostnya, terus ada narasumber, ada juga apa tadi? Kamera person, lighting, sama audio man. Betul. Jadi Iya. lengkap ya. Iya dong, lengkap. Ini kajurnya siapa nih sebelumnya mau tanya? Kalau kajurnya sendiri itu ada Bapak Nova Nuristian. Kalau saya sendiri itu cuma sebagai guru produktif, Oh gitu. atau guru kejuruannya mereka sih. Cuman untuk di kelas-kelas mereka itu ya saya dan Pak Nova yang mengajar bersama-sama. Kalau boleh tahu Pak Nova di mana ya nih? Oh, kalau Pak Nova ini kebetulan lagi ngumpet nih kayaknya. Mau di nih. mana? Oh, Itu ya. ternyata lagi jadi audio man. Oh jadi audio man. Halo Pak. Aduh bahagia banget ya. Ini kelihatan bahagia banget karena tadi ternyata hari ini tuh podcastnya sangat luar biasa berhasil. iya, oke. Karena memang dari pengujinya sendiri sangat expert kayak Wah gitu ini dari- berlebihan nih. Wah. Muji-muji nih. Iya dong. Ada udang di balik batu Oh nih. iya pasti dong biar semuanya Biar nilainya dibilang- bagus ya. Iya dong. Aduh Kan parah. semuanya harus kompeten gitu Itu ya Bapak. ibu mukanya Iya. itu. Oh nggak apa-apa Pak biar kelihatan glowing Oh, gitu gitu, ya oke, Pak ya. siap. Aduh ya ampun. Gini Pak. Gimana? Setelah tadi Bapak nih nonton ya podcast dari anak-anak kita kan mereka membawakan beberapa tema nih ya. Ya. Menurut Bapak nih ada nggak sih tema yang paling berkesan kayak gitu? Kalau dari tema topik itu udah bagus secara keseluruhan ya. Ada yang ambil kesenian Banyumas, wayang kulit, terus ada begalan. Ada juga yang ambil permasalahan Gen Z, yaitu AI dan juga kebiasaan belajar mereka yang sekarang udah teralihkan dengan handphone, gadget. Itu keren-keren dan menurut saya itu bisa dikembangkan lagi. Meskipun beberapa ada yang mungkin masih kurang dalam mengambil perannya, contoh jadi narasumber. Ada yang berperan sebagai narasumber cuman dia kurang data. Ada yang berperan sebagai host, dia kurang ceria, kurang interaktif sehingga materi yang disampaikan tuh masih kurang berbobot. Nah itu. Gitu ya. Mungkin itu yang bakalan jadi evaluasi nanti ya di lembar penilaian juga. Nah, dari tema-tema yang tadi semuanya itu nih, menurut Bapak sendiri adakah salah satu atau salah dua kelompok yang paling berkesan menurut Bapak? Kalau berkesan menurut saya ya, itu kelompok 2 sih. Nah, itu berkesannya karena apa tuh? Karena naskah yang dibuat itu terstruktur dengan baik. Oh gitu. Iya. Oh, itu kalau boleh tahu tadi naskahnya tentang apa, Pak? Naskah kelompok 2 itu tentang apa ya? Oh jadi lupa ya? Wah, apa tuh tadi tuh? Kelompok 2 nih Kelompok apa nih? 2 tadi, saya tahu nama hostnya namanya Ajeng. Oh ya. Terus narasumbernya tadi Reno. siapa ya? Reno. Ya itu lumayan berbobot.
Saya sampai lupa isinya apa karena saya memperhatikan strukturnya tadi. Wah, gitu. Apa itu yang berkesannya ya? Apa coba yang berkesan? Saya lupa. Karena pembawaan dari hostnya kah mungkin, atau mungkin dari naskah yang terstruktur dengan alur yang bagus, atau apanya mungkin? Oh bener, Oh itu iya. Begalan sama Wayang Kulit dari yang saya Oh, sampaikan. gitu. Oh yang mana ya gitu, ternyata yang ini. Jadi dia menyampaikannya itu enak sih. Di awal dia menyapa penonton mungkin karena masih grogi, jadi dia belum ada smiling voice, belum begitu ceria. Terus kemudian di tengah-tengah udah mulai kebangun chemistry-nya ya antara host dengan narasumber gitu. Jadi dia bisa membawa suasana dan memberikan informasi data itu mengalir. Jadi dia ngomong A, kemudian B, kemudian C, dan kemudian 1, 2, 3 gitu. Kadang kan ada host yang membawakan sebuah acara itu ada yang dari A, B, C kemudian bisa balik lagi ke A gitu. Nah itu terstruktur dari A, B, C, 1, 2, 3, A, B, C lagi nih gitu. Oh, keren juga ya Iya. ternyata ya. Ada kesimpulannya juga yang berkesan, ada pesan-pesan value yang penting gitu. Jadi terkait dengan Begalan dan juga terkait dengan Wayang Kulit di Kabupaten Banyumas ini yang masih dilestarikan gitu. Cuma penerusnya itu masih minim di Banyumas. Betul. Contohnya di bagian Wayang Kulit, dalang. Sekarang kan Iya. mulai dimunculkan dari Dinas Pendidikan kan ya. Iya, Ada betul. dalang cilik atau apa itu Iya. kan mulai dikembangkan lagi gitu. Karena Iya. sudah mulai banyak yang meninggalkan Wayang Kulit. Karena disebut udah ketinggalan zaman lah, sehingga mereka mengikuti modern-modernnya aja. Ternyata sangat menarik ya dan sangat berkesan. Topiknya menurut Pak keren Haji. itu untuk Woi, dibahas. Keren banget sih. Dan mungkin nih secara keseluruhan kan pasti setelah adanya penilaian ini ada evaluasi apa, perbaikan apa yang kiranya perlu ditingkatkan lagi untuk nantinya ke depan anak-anak kita, adik-adik kelas mereka terutama, karena mereka ini kan yang di podcast hari ini kan yang sudah kelas 12 nih. Harapannya Bapak sendiri nih untuk adik-adik kelasnya, penerusnya itu seperti apa? Harapannya mereka lebih aktif lagi untuk berekspresi, ya nggak? Oh, Karena contohnya kebanyakan gimana host- nih? Contohnya gimana kebanyakan nih? host, mereka menyapa aja mereka kurang niat. Contoh dia nggak bersiapkan, saya belum sarapan Pak. Padahal sarapan tuh paket yang harus diawali dulu sebelum jadiin host. Oh gitu. Ya kalau mereka nggak sarapan, nggak ada tenaga, terus kan capek, lemah, lesu, letih itu. Tapi BTW saya juga belum sarapan loh Pak. Oh kalau Bu Rosma itu emang udah berbobot ya, jadi ya udah punya tenaga yang kuat ya Waduh, untuk ini ngomong tiap hari. Nyerangnya personal nih kalau kayak gini nih. Nggak, itu serius, itu berpengaruh gitu. Oh gitu. Lalu Nah, apa lagi itu. nih harapannya lagi? Latihan public speaking, Iya. berekspresi, ceria, bagaimana membawakan sebuah podcast gitu ya. Ada smiling voice, ada pengaturan nafas, terus membangun chemistry antar narasumber itu yang jarang bisa didapetin. Terus mencari topik yang tepat gitu, sesuai dengan usianya. Kan Gen Z kan ya. Iya, Gen Z katanya. Terus mengundang narasumber yang sesuai. Oh gitu. Kan di sini kan rata-rata mengundang siswa. Emang siswa kan, cuman bisa aja pura-pura mengundang siapa gitu. Oh gitu. Jadi kesannya berbobot. Masih kita ngundang podcast tentang kebudayaan, kita ngundangnya bukan orang di kebudayaan, kan bukan dari orangnya langsung. Oke. Jadi kurang berbobot kesannya gitu. Iya sih. Mungkin ke depan kalau kita mau mengadakan podcast dengan siswa ya kita harus menyesuaikan temanya aja kali ya kayak gitu. Karena kan memang untuk ujian kali ini itu ya semuanya harus siswa kayak gitu loh. Jadi mereka ya pura-puranya seperti itu. Iya, seolah-olah mereka adalah dari dinas maksud Iya, saya betul, gitu. Keren betul, gitu. memang seperti itu. Cuman ya memang ada satu dan beberapa siswa mungkin yang masih kurang prepare atau mungkin masih grogi di depan kamera kayak gitu ya, karena mungkin karena diawasi juga dari pengawas dari luar ya, bukan cuma dari gurunya sendiri. Bahkan kalau dari gurunya sendiri pun mereka juga masih grogi kadang-kadang kayak gitu. Oke, kesimpulan nih. Kita ngomong masalah kesimpulan itu kan tadi harapan nih. Kesimpulan dari podcast hari ini yang sudah dilaksanakan selama 4 sesi kiranya apa nih Mas? 4 sesi ya? 4 sesi Oh, dong 4 sesi. Wah. Oh, udah 4 sesi ya? Udah dong. Ini kan udah masuk ke masa editing nih. Oh, ini udah masuk masa editing. Saya Iya. belum lihat editingnya ternyata. Iya, belum lihat masa editing apa hasil editingnya nih. Oke. Hasil editingnya nanti wajib banget nih harus ditonton semuanya. Ini mau ngasih kesimpulan tapi belum lihat hasil editing nggak apa nih. Nih kesimpulan dari proses produksinya dulu deh. Kan kalau editing itu pasca produksi. Ayo coba deh kesimpulannya apa nih Kak? Kesimpulannya apa ya? Keren-keren. Masa sih? Anak-anaknya antusias mengikutinya ya. Dari awal dia mempersiapkan semuanya, dari host, narasumber, kameraman, lighting man, audio man. Mereka mempersiapkan alatnya dengan
seksama lah ya. Contohnya mereka tuh ngambil tripod, kamera, lighting, kemudian menyiapkan lampunya di sini semua udah tertata dengan rapi. Dan selesai rampung, kemudian mereka juga membalikan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Iya tuh, Keren. dari prosesnya ya. Iya dong. Ya simpulannya mereka memang antusias untuk kegiatan UKK kali ini. Nggak ada yang kelihatan tegang kayak gitu. Tegang pun tadi udah disampaikan ya. Kalau disebutin lagi nanti. Iya lupa jadi pengulangan kata nanti. Iya dong. Oke. Kayaknya untuk obrolan kali ini tuh cukup menarik ya kalau ngomong-ngomong masalah podcast kayak gini. Nah, dari hasil, kesimpulan dan juga harapan ke depannya ini, Mas Aji sendiri nih boleh nggak sih tolong kasih saran ke kita kiranya nanti untuk produksi podcast ke depan yang akan diproduksi oleh tim Teva sendiri nih. Kalau kita kan di broadcast kan ada tim Teva, iya. Apa itu Teva? Teaching Factory, tim produksi khusus untuk apa ya namanya ya, kayak pabrik tapi di dalam sekolah. Pabrik dalam sekolah, Pabrik Teva. konten sih. Pabrik konten. Iya. Itu siapa yang berperan di situ? Guru-guru atau siswa? Guru dan siswanya. Mereka tugasnya ngapain? Nah, tugasnya ini untuk memproduksi ya hasil-hasil sesuai dengan jurusan mereka. Gitu. Contoh, kalau dari jurusan broadcasting sendiri, karena kita kan penyiaran televisi ya, penyiaran televisi itu ya kita produksi konten-konten kayak konten podcast atau mungkin film-film pendek dan lain sebagainya. Ini ada nggak sih masukan buat kita buat modal bikin konten podcast ke depan, kira-kira kita harus bahas topik apa? Waduh, kalau topik itu yang lebih tahu SMK sendiri ya. Waduh. Kan Kalau saya bukan orang sini gitu ya. waduh. Tapi mungkin lebih karena ini sekolah, Ya, jadi tentang edukasi di sekolah ini aja. gitu. Kalau mungkin barangkali mau kasih masukan konten yang menarik yang lagi in saat ini untuk dibicarakan itu kira-kira tentang apa sih? Konten ins yang lagi saat ini untuk pendidikan di mutu, Di mutu boleh atau di dunia pendidikan yang lain pun boleh, yang penting masih menyangkut yang tentang berkaitan pendidikan. dengan broadcasting ya. Ya, betul sekali. Ya menambah wawasan sih, Mana mau literasi. wawasan. Karena kita merujuknya ke podcast, berarti sering nonton podcast yang terkenal ya. Iya dong. Siapa tuh aja? Jadi Corbusier. Jadi Corbusier juga Iya. bisa itu. Gimana cara dia membawakan dengan santai, Iya dong. terus mengklirkan semua kata-kata yang harus disebutkan ya gitu. Itu juga bisa menjadi acuan gitu. Gitu. Karena kan podcast sebenarnya dulu nggak ada podcast. Oh ya. Jadi podcast itu bukan bagian dari jurnalis dulunya ya, jurnalistik ya dulunya gitu. Dan sekarang udah masuk di bagian jurnalistik. Masuk di bagian jurnalistik dan itu disebut dengan peliputan secara tatap muka dengan narasumber langsung gitu. Jadi kita mengundang narasumber dan kita mewawancarai langsung di studio. Itu udah masuk dalam produk jurnalistik saat ini. Iya. Dan kalau di pelajaran masuk dalam elemen penyiaran online itu. Ya, kalau elemen podcast. penyiaran online betul Iya, sekali ya. Karena kan ada penyiaran online juga kayak gitu. Oke. Cukup menarik sekali ya untuk obrolan kita hari ini. Nah, buat teman-teman semuanya, karena obrolan kita ini sangat terbatas ya, podcast singkat ini sangat terbatas. Tadi sudah dikasih harapan, sudah dikasih kritik, saran, pesan, dan lain sebagainya. Semoga nanti ke depannya kita bisa mengimplementasikan hal-hal baik yang menjadi saran dan pesan dari Bapak narasumber kita pada hari ini. Ngomong-ngomong, terima kasih sekali sudah berkenan untuk hadir dan menjadi pengawas di sekolah kami. Semoga tidak kapok untuk jadi pengawas di sekolah kami ya Bapak ya. Ya, nggak akan kapok. Iya dong, kita tunggu kedatangannya di event-event selanjutnya. Oke teman-teman, sekian Ngopi Teko pada kesempatan kali ini. Jangan lupa saksikan episode Ngopi Teko selanjutnya. Saya Rosdiana dari Broadcasting SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.